Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nelly anak ya untuk pembelajaran kita hari ini, pelajaran luring. Apa kabarnya anak ibu semua? Baik, Baik ya nak ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut keyakinan kita masing-masing. Ayo silahkan siapa yang akan memimpin doanya, tunjuk tangan. Ayo Bu. Silakan. No, ayo. Mulai. Berdoa selesai. Dah Bu. Terima kasih Nak Misno. Baiklah, apakah hari ini sudah hadir semua anak ibu? Sudah Bu. Hadir Bu. Sudah semua ya. Jika sudah, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba siapa yang akan memimpin untuk menyanyikan lagu hari ini? Nah, Hafiz. Hafiz. Mas Hafiz. 1, 2, 3 Garuda Nah anak-anak, apakah kelas kita sudah bersih hari ini? bersih Ya, anak-anak sudah bersih ya. Untuk menjaga kebersihan kita di kelas, maka setelah kita meruncing pensil kita, maka buanglah sampahnya di kotak sampah. Nah, untuk pelajaran kita hari ini yaitu kelas 2 tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran yang kedua ya Nak ya. Pada pembelajaran kita sebelumnya sudah mempelajari sesudahnya kemarin kita sudah mempelajari tentang dongeng ular dan tikus Nak ya. Setelah itu Ibu akan menyampaikan tujuan dulu, tujuan pembelajaran kita setelah anak ibu semua menyimak penjelasan dari ibu guru, maka dapat mencermati isi teks tentang pengelompokan jenis karakteristik peserta didik. Yang kedua, dapat menjelaskan isi dongeng dengan cermat. Dan yang ketiga, dapat mencermati gambar permainan menjaring ikan dan dapat menjelaskan gerakan berjalan di atas air. Nah, itu semua. Coba dilihat sampul buku ini. Apakah judul buku tersebut? Nah, ada yang bisa membaca judul bukunya apa, Nak? Kebersamaan. Kira-kira di sampul buku ini menceritakan tentang apa ya Nak ya? Kerjasama. Judulnya kebersamaan. Di sini menceritakan tentang kerjasama ya Nak ya. Kerjasama di mana ini Nak? Di sekolah. Nah di sekolah ngapain aja nih anak-anak di sini? Mereka sedang apa? Membersihkan kelas, Bu. Membersihkan kelas. Coba kita lihat yang ini sekarang. Gambar ini Nak, perhatikan. Coba amati gambar yang ini ya Nak ya. Yang ada di bentuk kebersamaannya. Apa yang dilakukan Ali bersama teman? Silakan kalian amati coba Nak. Berbaris dalam kolam. Iya, berbaris dalam kolam ya Nak ya. Terus yang dilakukan mereka bermain menjaring ikan, berbaris di dalam kolam ya Nak ya. Perbedaan apa saja Nak yang kalian temukan di sini? kulitnya Bu, tidak sama Warna Bu. kulit Bu. Iya, pintar Nafi. Terus apa lagi? Rambutnya Bu. Keriting Yang Bu. ada yang panjang, Rambut. Ada yang pakai kerudung. pakai jilbab Nak ya. Ada yang pakai kerudung, ada yang tidak. Terus ada lagi nggak? Tinggi badan. Tinggi badan. Nah, setelah mencari ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali
tentang dongeng ular dan tikus. Ayo, siapa yang pintar baca? Coba dibaca ini dongengnya. Bacakan ya nak ya, dibacakan ya. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sayangnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi bermain memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan sang tikus. Ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Jawab si tikus, hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengarkan ejekan tikus. Dia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang besar. Silahkan kalian amati dongeng yang sudah ibu bagikan tadi ya nak ya. Lembarnya, amati dongeng. Apa itu dongeng? Saya Bu, Apa nak? cerita yang tidak nyata Bu. Iya, pintar. Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya atau tidaknya nyata. Contoh dongeng itu tabel. Apa itu tabel? Saya Bu, Ya, cerita yang tokohnya hewan atau binatang. iya. Hewan dan binatang. Nah, yang tokohnya hewan atau binatang. Binatang. Ada yang tahu cerita tabel anak ibu di sini? Pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Ingat ya nak, unsur-unsur di dalam sebuah dongeng. Nah, unsur-unsur di dalam sebuah dongeng di sini ada 4 nak. Ada tokoh, ada latar, ada watak, dan ada amanat. Coba siapa yang tahu tokoh? Tokoh itu apa sih? Tokoh yang memerankan Bu. Orang yang memerankan. Yang memerankan. Terus latar, apa itu latar? Tempat kejadian. Kejadian. Watak, apa itu watak? Watak itu sifat. Terus amanat itu apa amanat? Pesan Bu. Nah, coba kita lihat di sini nak ya. Ya, tokoh itu adalah yang berperan dalam cerita dongeng tersebut. Latar itu tempat terjadinya dongeng atau tempatnya tadi terjadinya di gunung pasir. Watak masing-masing tokoh dalam dongeng nak. Contohnya si ular tadi. Ular tadi pemalas ya, karena tidak mau mencari makan dan jeli hati. Nah, untuk si tikus wataknya itu cerdik nak. Cerdik atau banyak akal. Amanat itu pesan dalam sebuah cerita atau dongeng tersebut. Contoh dalam pesan dongeng, contoh pesan di dalam dongeng tersebut tadi yaitu kita tidak bisa hidup sendiri ya nak ya. Harus berteman dengan semua orang. Kita amati gambar ini. Gambar ini tadi yang seperti yang di atas tadi ya nak ya, sedang bermain menjaring ikan. Menjaring ikan ini, permainan ini bisa tidak nah? Tidak Bu. Tidak. Butuh teman ya nak ya, butuh teman ya, kebersamaan ya. Iya. Untuk memainkan permainan menjaring ikan ini kita butuh teman nak, harus ada kebersamaannya.
bermain. Gimana sih caranya bermain menjaring ikan? Coba kita simak. Ayo dibaca. Siapa yang bisa baca ini? Cara bermain menjaring ikan. Ikan berlari. Dalam permainan ikan ada yang menjadi ikan dan jaring. Ikan harus berlari menghindari jaring. Jaring harus berusaha menangkap ikan. Yang menjadi jaring harus bergandengan tangan. Nah, anak Meti pinter ya bacanya ya, lancar ya membacanya ya. Nah, dalam permainan menjaring ikan ini kita harus ada yang menjadi ikan dan ada juga yang menjadi jaring. Ikan harus berlari menghindari jaring dan jaring harus berusaha menangkap ikan. Yang menjadi jaring harus bergandengan tangan. Untuk pembelajaran kita hari ini ya nak ya, ada yang ditanyakan? Ada Bu. Kalau tidak, anak-anak ibu semua, setelah kalian belajar tentang materi, sekarang silahkan kalian kelompok kecil nak ya untuk menyelesaikan tugas diskusi kalian hari ini. Cukup teman sebangku saja nak, diskusikan dengan teman sebangkumu saja ya nak ya untuk tugas yang pertama ini. Ayo simak ya. Diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Tulis hasil diskusi kalian di sini nak ya. Lembar tugasnya, LKPD-nya sudah ibu bagikan nak ya. Silahkan kalian kerjakan tugas yang pertama. Tapi setelah tugas pertama kita lanjut tugas yang kedua ya nak ya. Apa sudah selesai? Sudah Bu. Nah, kita lanjut tugas yang kedua sekarang. Tugas yang kedua ini berdasarkan materi yang telah kita pelajari, peserta didik dapat melakukan pengamatan di lingkungan sekolah atau kelas tentang keberagaman karakteristik individu peserta didik perempuan yang berambut panjang dan perempuan yang berambut pendek. Kalian amati di kelas kalian siapa saja yang berambut panjang dan siapa saja yang berambut pendek. Sampai di sini udah selesai tugasnya? Sudah Bu. Sudah Bu. Lanjut ketiga sekarang nak, susun kalimat di bawah ini menjadi benar. Nah, ini ada puzzle tikus ya nak ya. Kalian susun diacak terus disusun. Susun kembali. Setelah itu kalian susun kata yang ada di sini nak, situ. Nah, kalian susun kata ini menjadi kata apa? Ayo. Ini tugas yang ketiga. Sudah selesai? Sudah, Bu. Jika sudah, untuk hasil LKPD-nya jika sudah selesai silahkan dikumpul. Sudah ya. Nah, setelah kalian sudah menyelesaikan tugas, di sini Bu Guru sudah mendapatkan hasil evaluasi yang sudah kalian kerjakan hari ini ya nak ya. Nah, selanjutnya anak ibu semua, setelah kita belajar tentang beberapa materi hari ini, coba siapa yang tahu kita hari ini tentang apa nak? Ingat tidak tadi yang ibu jelaskan? Kebersamaan, Bu. Iya, kebersamaan. Terus dongeng. Berjalan, bermain, menjaring, berjalan di air. Iya, pinter. Nah, untuk kesimpulannya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya nak ya, jenis keberagaman karakteristik itu individu di sekolah itu contohnya perbedaan karakteristik anak yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam, anak yang berambut panjang dengan anak yang berambut pendek, ada anak yang berjilbab dan ada anak yang tidak berjilbab, ada anak yang berkacamata dan tidak berkacamata. Kita dongeng itu atau fabel, dongeng itu adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya ya nak ya. Contohnya fabel. Fabel itu adalah cerita yang tokohnya hewan atau binatang.
Nah, di dalam sebuah dongeng itu tadi ada unsur-unsurnya, ada tokoh, ada latar, ada watak, dan ada amanat. Tokoh itu adalah hewan yang berperan dalam cerita tersebut. Terus kalau latar itu tempat terjadinya dongeng ya nak ya. Watak itu sifat dari ular sang si tikus dan si tikus. Terus amanat itu pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Nah, itu pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Sekarang anak ibu semua ibu meminta jika nanti kalian sudah sampai rumah, tanyakan dengan orang tua kalian di rumah untuk menceritakan pengalaman yang menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah kalian ya nak ya. Lalu menceritakan hasilnya kepada ibu guru pada saat pertemuan kita selanjutnya. Paham anak-anak? Paham. Ya. Jika sudah paham, ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah cukup ya nak ya? Ya, Bu. Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Ya, ada. Ibu rasa sudah cukup. Mungkin berdoa hari ini ya. Ya, Bu. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dengan membacakan Alhamdulillah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai sini Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.